Berarti sekarang lu di Jakarta Iya, sendirian. lagi di Jakarta. Iya sendiri sih. Oh, suami lu sekarang berarti lagi di Bandung, lu lagi di Jakarta. Berarti minggu Iya, ini tidak bertemu. iya Wow, LDM, LDM kita. gila. Udah lama ya berarti lu LDM. Wah, Ih, lumayan ntar lah. sih dari Ntar Maret. itu topik nanti aja lah LDM. Iya, iya gue benar-benar. gak, gue, gue gak kepikiran juga sama. Yaudah deh. Kurang belum Gue tuh relate ya, belum relate. iya belum lihat. Tapi ya gue juga pingin tahu juga dong. Maksudnya ya pingin tahu siapa tahu kan ada orang yang penasaran kan kita nggak tahu. Saling belajar. Gila Tuh. anjir, so bijak gue. Oh anjir, lu yang udah merasakan apa ya namanya? Asam Makan garam. garam, makan Makan garam tuh apa sih, anjing? yang Makan banyak garam. bukannya makan garam tuh buat ngituin ini ya banyak pengalaman gitu ya. Asam garam anjir. Makan garam anjir. Asam garam. Asam garam atau makan garam. Ini ada komen below gitu nggak? Please guys, yang mana yang bener gitu. Boleh boleh Gus. Makan garam atau asam garam kalau yang Asam apa? garam kehidupan gitu loh. Orang-orang ngomong gitu lah biasanya. Oh, ini nih ya. Asam garam dan makan garam adalah ungkapan yang memiliki arti yang berbeda. Nah, Ah, kalau asam garam adalah peribahasa yang menggambarkan seseorang yang telah mengalami banyak hal dalam hidupnya. Oh, ya. Oh, ah. Lu kesalah kan lu? kalau makan garam adalah ungkapan yang menggambarkan seseorang yang telah sukses karena pengalamannya. Oh, ya, ya, ya. Oh, Baru tahu sih, jadi baru tahu kalau sih. Gue tahu, baru tahu ada makan garam. gue tuh taunya garam-garam, tapi gue kira makan garam. Oh, tapi kalau makan garam tuh berarti dia tuh udah sukses, dia udah di puncaknya sukses. Iya Kalau asam kali garam ya. tuh sih pengalamannya. Ya Betul, gimana betul. sih? Yang penting sama-sama Baru tahu garam ya. sih. Yang Iya penting sih. sama-sama garam, ya Tapi kan udah. salah maknanya beda ya, Bun ya. Tapi garam itu berarti pengalaman dong. Kan sama aja sebenarnya mah. Ya nggak? Iya. Nah, kenapa garam bilangnya asam garam? Kenapa nggak asin garam? Eh, garam tuh emang asam. Asin Asin ya? anjir. Sejak kapan garam asam? Tuh, kenapa? Kenapa garam asam? Kenapa garam bersifat asam? Lu lagi browsing. Iyalah. Oh, garam bersifat netral, bukan asam. Terus kenapa asam Berarti nggak garam? Ih, aneh. berarti nggak asin. Gimana sih? Netral katanya. Gak tahu deh. Oh, kan mungkin ini tahu nggak sih yang tingkatan basa, asam, yang pH-pH Oh, itu nggak iya sih? ya. Nggak tahu deh, gue Iya, udah bodoh. ini ada meng, menghitungkan dirinya sendiri ya, bukan gue yang bilang. Nih, Iya. garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat itu bersifat netral karena tidak bereaksi dengan air. Berarti semakin basa semakin asin. Udah, gue bukan anak IPA masalahnya, bro. Ini kayak percakapan dumber anjir. Gue bukan anak IPA, jadi gimana ya? Iya. Susah banget gue kalau misalnya lu nanya kayak gitu, gue gak punya jawabannya. Ini siapa yang tahu anak-anak anak apa anak IPA, tolong bantu Ya, kita. SMA IPA, tolong ya komen below ya. Iya, komen SMA below. IPA. Kayaknya udah ngomongnya udah nggak IPA IPS gak sih sekarang jurusan anak SMA sekarang tuh? Saintek gak sih? Saintek sosum. Nah, Lebih gitu-gitulah. Yang ya syah syah anak syah syah saintek. syah syah gitu. Hmm. Oh, kita mah ya namanya milenial, namanya IPA Iya. IPS. Assalamualaikum gitu ya. Aduh, Kenapa assalamualaikum eh, anjir? anjir lu nggak tahu kenapa tiba-tiba Tua, lu betul, absurd, lu milenial. lu Eh, lu absurdnya tapi udah enggak, apa? tapi kita tuh deket-deket Gen Z tau. Kalau kita 97 tuh kan udah termasuk Gen Z ya. Nah, kita tuh kayak Ah, in between Gen Z sama milenial gitu loh. Jadi kayak tengah-tengah iya sih, gitu. Ya, enggak iya sih, iya mutu-mutu lah sih. ya. Tapi itu kalau gue tuh jadi lebih Gen Z karena gue mungkin banyak environmentnya sama anak Gen Z. Karena kan gue kuliah kan ada gap Oh, year-nya kan. ya. Oh Jadinya iya gue tuh bener. seangkatannya tuh gue sama Gen Z. Jadi gue tuh Gen Z sebenarnya. Ya sih lingkungan juga berpengaruh ya, Bun. Iya. Lu kan tau ya gue kabisat kan. Apa? Aduh, lu tahu maksudnya gue kan ulang tahunnya kabisat kan. Iya, iya, iya.
Nah, waktu gue Oh, gue pertama, tahu. ini ada cerita lucu nih tentang Gimana tentang gimana? identitas generasi gue. Jadi gue tuh, jadi kan waktu gue pertama kali daftar itu kan kita kayak daftar kayak ke kakak tingkat gitu kan, jurusan gitu kayak Hmm. nama, nomor telepon, kayak gitu kan. Ya. Nah, terus tuh gue ke kayak ke pos gitu lah ke jurusan gue gitu. Namanya siapa? Ulfa kata. Ininya apa? Itu kan sebenarnya seumuran gue ya kakak tingkatnya ya kan. Heeh. Terus tanggal lahirnya berapa? Gue tuh cuma ngomong 29 Februari. Heeh. 29 Februari. Hah? Kamu anak 2000 ya? Anjing. Kenapa dia bilangnya anak 2000? Gak tahu padahal maksudnya kenapa nggak ambil yang lebih dekat gitu 96 tapi dia menghitungkan gue anak 2000. Kamu ini ya, apa sih namanya? Kalau yang itu tuh yang naik kelas langsung tuh, Excel. ya akselerasi gitu ya. Terus gue tuh, Heeh. enggak, gue 96. Terus mereka pada kaget aja. Oh. Oh ya kan 4 tahun sekali ya 29 tuh ya? 4 tahun sekali. Jadi kalau nggak 96 ya anak 2000 kan. Mm. Ya udahlah itu kayak Wah gila sih. ah, jadi gue tuh sebenarnya emang udahlah Gen Berarti Z lu banget. muda. Ya kan lu pernah, Iya. lu inget gak lu dianggap adik gue? Oh iya, Anjir. itu Itu sama waktu adenya ya kita mbak. Adenya. itu yang itu yang mau kita ke ini nggak sih ke acara waktu itu. Hutan, hutan kota itu lah, hutan kota. Iya, yang di hutan kota itu yang kita naik pagi-pagi naik KRL. Iya. Naik Gojek dulu gak sih ya? Iya kan? Iya, Dari iya. tempat Terus gue itu. ya kan kita dari kosan masing-masing, Bro. Eh, iya ya? Oh iya. Ah, bukannya bareng ya berangkatnya tuh kalau nggak salah. Makanya si abangnya bilang sama adenya ya. Agak Itu tuh lupa. emang kita nginep Eh, dulu ya? Gue lupa sih. either gue di kosan lu atau lu di tempat gue sih. Gue juga lupa. Soalnya kan, Lupa juga gue. iya, udah lama ya. Lama banget Udah tuh. lama ya. 5 tahun yang Udah lalu. tahun lalu. 5 tahun anjir. Lama banget 5 tahun. Ah, tapi tuh lu inget nggak pertama kita maksudnya tuh dikumpulkan maksudnya barengan kita sebenarnya kan satu kalau misalnya dibilang kan pertemuan kita tuh sebenarnya 3 orang nih sama satu orang lagi yang sibuk banget Hmm, nih. iya Sebenarnya gue nih, kemana nih yang satunya nih? kayak gitu. Terus lu masih inget gak sih di hari pertama kita kayak awkward gitu kayak ini kayaknya anak lama nih si Zita. Terus gue kayak nih Dita anak Bandung gue deket ini gimana kayak gitu gak sih? Kalau gue tuh iya tau kayak Eh, takut-takut. kan bentar, kan kita tuh sempet kayak online gitu kan, maksudnya belum langsung kayak Hmm. ketemu face to face gitu kan. Tapi sih dari Iya. situ sih gue kan ngerasa kayak kita tuh kayak udah ada koneksi, anjay koneksi. Maksudnya kayak gak terlalu se-awkward gitu soalnya karena kita sebelumnya udah pernah kontakan dulu gitu loh. Kalau aku sih tipe orangnya Mm-mm. kalau misalnya ya sebelumnya udah pernah kontakan dan pernah apa sih kayak ngobrol gitu ya, ya pas ketemu langsungnya nggak terlalu awkward sih. Tapi lu ngerasanya awkward ya? Gue tuh awkwardnya tuh mungkin di awal-awal ya. Lu inget gak sih kita malam-malam bertiga, terus Hah? kita kayak nggak ini kita kayak ngefeedbackin kerjaan kita masing-masing. Anjir lupa lagi. Yang mana ya? Itu yang kita tuh bukan begadang, ya lembur kayak gitu. Terus kita kayak Oh, yang gue yang bilang ini deh, yang gue bilang desain lu kayak presentasi. bangke. Masih inget nggak? Ya ingat. Ya emang, tapi gue nanya juga kan kalau kayak, oh Iya. coba feedback, oh tapi jangan apa ya, ya se yang sebenar-benarnya kan kalau nggak salah sih gitu Uh, ya. uh, uh. Nah, ya bener kayak emang gue ngerasanya emang jelek itu jelek tuh kan. Tapi tuh Jelek. nggak maksudnya bukan poin itu yang mau gituin, tapi tuh yang gue suka dari pertemanan kita kita tuh kayak apa ya, ya demi apa ya demi kebaikan gak sih, terus kita kayak ya Betul. meskipun itu apa ya fakta yang Menyakitkan. menyakitkan. Bener-bener. Tuh gue masih inget banget kita Tapi gue malam-malam lupa, deh. Gue ada ngomong sama lu gak sih, Wan? ada semuanya kita gua Zita lu kita Oh, ngefeedbackin kerjaan kita pokoknya tuh sampai si Zita ini di apa tuh di papan apa tuh di tulis. papan papan tulis gitu dia sambil kayak nggak tau deh gue dia nulis apa pokoknya malam-malam
Gue masih inget banget kita Jujur bertiga. kalau itu Astaga. lupa sih, tapi kalau tentang kita ada ngobrol bertiga dan ngomongin ngefeedbackin kerja satu sama lain gue inget sih, inget, tapi lupa apa ajanya tuh, lupa gitu loh. Tapi yang PPT inget sih gue. Terus gue kayak, oh coba referensi yang bagusnya menurut lu kayak gimana, yang ini dia jadi tuh si fontnya tuh kayak lebih di highlight atau di lebih di gitu deh pokoknya aja, dan bisa sih lupa cek aing teh. Karena kan lu ex 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 apa sih namanya agensi juga kan. Agensi, iya. Iya, lu Hmm. kan udah sangat berpengalaman dengan desain-desainan, dan lu juga yang ini gak sih, yang lu yang brief dan lu yang ngecek juga kan. Mhm. Iya, jadi ya thank you ya Allah, gila. Tapi lu tau nggak, cerita yang ini, yang cerita yang kita ini selalu gue bawa kalau misalnya kalau gue lagi interview gitu. Eh, eh apa poin yang maksudnya tuh kayak ke strength kamu gitu loh. Nah, mm, gue tuh selalu jawab, gue tuh kalau bonding tim tuh pasti selalu dapat, maksudnya dari 3 kerjaan gue gitu, 3 company gue masih dekat sama semua orangnya kayak gitu. mm, Bonding gue tuh bagus gitu. Terus gue kalau nge-review itu ya udah nge-review aja. iya sih. Kayak kayak itu selalu gue bawa. Bahkan gue kalau misalnya case example-nya ya ini pekerjaan terakhir saya punya satu tim, kita tim kreatif. Ya kita Mm. kalau review udah hancur-hancuran aja gitu. Kalau berantem berantem aja sekalian. Nah, tapi kan kadang ya, oh kayak gue ngerasa eh temen temen-temen sama rekan kerja tuh kayak agak berbeda gitu gak sih? Nah, kenapa pada saat itu tuh lu kayak ngerasanya kita kayak bukan kayak rekan kerja? Nah, itu kenapa tuh? Nah, kenapa gue yang nanya? Kocak. Ya udahlah Ih, nggak nggak apa. apa dong, nggak apa, nggak apa dong. Karena tuh nggak tahu ya, mungkin ini ya emang ada beberapa tuh yang masih gua treatmentnya sebagai rekan kerja, ada yang teman. Tapi waktu yang kita ini, karena gue mungkin punya kesamaan, kita sama-sama anak 96. Hmm. Jadi gue ngerasa kayaknya, maksudnya selama ini kan gue kalau kerja itu kan kalau nggak sama yang lebih tua dari gue atau lebih muda dari gue gitu. Bahkan di kuliah juga gue lebih banyak melakukan pekerjaan sama di bawah gue gitu. Hmm. Nah, ketika gue ini tuh pertama kali gue bertemu dengan satu tim yang Seumuran. satu angkatan sama gue gitu. Hmm. Gitu ya, jadi gue kayak ngerasanya kita teman kayak gitu. Oh, oke. Berarti dari umur ya liatnya. Ya nggak umur juga sih, tapi ya maksudnya ada juga kan umur yang seumuran kita nih, tapi Iya. mungkin Tapi nggak. cara pandang dia atau cara obrol dia kan beda kan, mungkin lebih dewasa. Cuman Hmm. gue kayak ngelihat ada kesamaan aja, gue sama lu sama si Zita, Ya kayak mungkin kita emang sama-sama bocil. masih kayaknya masih masih bocil. Terus Si anak diketuai sama kumisan. Oke. ya itu ya itu ketika kita misalnya bertiga nih, terus leader kita juga sama-sama bocilnya kayak kita, ya gue Mm-mm. kayak ngerasa nyambung aja, kayak ngerasa oh ini rekan kerjanya bisa lebih dari teman nih kalau gue. Mm-mm. Dan berasa juga sih, maksudnya kan aku ngerasanya kayak apa yang aku handle pada saat itu kan kayak nggak cuman si satu job position aku itu aja kan, tapi kan kayak kerangkap di berbagai gitu lah. Lu ngerti kan maksud gue? Iya ya. Ya, terus tapi gue ngerasanya tuh kayak nggak berat sih ada, cuman kayak ngerasanya "Ah, ini bareng-bareng kok, kita semua bareng-bareng gitu loh, jadi kayak ih enak banget vibes-nya sumpah pada saat itu ya, vibes-nya kayak ih kayak my dream team aja ya. Anjay, dream Lebay work make banget a gak big tuh? work. Kita udah lama gak ngobrol ya, maksudnya kayak kita terakhir ketemu juga kapan sih Ul, kayak tahun lalu gak sih? Waktu Kayak lu ngerasa nikah kayak anjir. demi apa lu, berarti udah setahunan ya. Lah, emang kita ada Hmm. ketemu lagi setelah itu? Ya nggak ada, mas. Nggak Eh, ada. ada. Gua ke ini ke apart lu waktu di Bandung. Ih, gimana sih lu? Oh iya, wait. Kacamata lu ketinggalan gak sih? Iya, kacamata gua ketinggalan gimana nih? Nah, maksudnya gue nggak di apart itu lagi. Ada Anjir. kayaknya ada deh, ntar gue cari dulu ya. Iya, gampang lah, santuy. Yang lagi lu, Beliin beliin yang baru aja gimana? yang luncak ya. Oh iya bener, iya iya iya, ih Iya, sumpah tapi habis itu. itu kayaknya udah nggak ketemu lagi deh. Mm-mm. Karena lu udah langsung ke ini kan, ke Jakarta kan.
Iya ya. Mm-mm. Waktu itu gue ke Jakarta mau ketemu sama lu, tapi timingnya kita gak Oh iya, lu ada cocok. ini kan yang interview. Interview, Hmm. itu Tapi padahal deket kan sama kantor lu. iya, tapi karena lu datangnya siang-siang ya gimana ya? Gue nggak bisa izin. Baru masuk nih anaknya baru masuk. Iya, dan gue udah beli tiket pulang sore. Iya, aduh. Ya udahlah nanti. Tapi gue itu ini gue agak amazing gitu ya, maksudnya tuh itu kan gue kayak cuman PP 1 hari gitu, terus gue kayak nyampe rumah cepet, berangkat cepet, nyampe rumah cepet gitu gara-gara naik bus. Kayak Bandung sama Iya, Jakarta kayak sumpah. deket banget. Deket sih, tapi kenapa di Halim ya dia? Kenapa nggak di tengah Jakarta gitu? Ya nggak tahu ya, udah nggak ada lahan bro. Iya ya, aduh, bener juga. Tapi tuh kalau lu naik di Padalarang nih, Nah, turun di Padalarang, itu nah. deket rumah gue. Oh Gue aja iya, sebenarnya bisa, gue aja sebenarnya bisa lari lewat, karena itu cuman lari. kayak iya, itu cuma 2 kilo lah dari rumah gue. Bisa gue lari ke sana. Tapi gue males ya, mending naik motor. Si anjing. Tapi maksudnya sedekat itu dari rumah gue, yang Oh stasiun Padalarang iya. itu. Iya, asli, asli. Oh, ya deh, ntar deh kapan-kapan gue ke sana dah. Iya, lu ke Padalarang terus kita nongkrong di ini, di Nako, di Kopi Nako. Kopi, kenapa kopi nako? Ya maksudnya itu tempat nongkrongnya yang hits di mana-mana. Ya Allah, emang di sana cuma nako doang kopi shopnya. Ih, banyak, banyak. Tapi itu maksudnya kan itu di Kota Baru dan banyak banget gitu di sana. Ya tapi Hmm, ya udah bisa ke tempat yang lainnya juga. iya sih. Tapi sekarang tiketnya mahal gak sih, Ul? So, Ih, nggak tahu ya. maksudnya ya terakhir sih gue naik itu ya paling mahal 250 ya. Apa masih segituan ya? Gue nggak tahu, gue nggak tahu. Oh, ya udah. Tapi kan emang utang kita gede ya, Bun. Utang. Ya Oh, maksudnya utang. Utang apa itu eh, namanya? Utang si eh, kereta cepat itu gede ya. Nggak mungkin pakai harga segitu mulu. Salah, maksudnya emang salah. bakal naik gitu maksudnya. Iya, mau nggak mau. Karena kan maksudnya gimana ya? Apa sih itu sebutannya? Kayak Investment. ada tenor, apa sih kalau di utang? Oh, cicilan cenah. Iya, kayak gitu nggak sih? Maksudnya meskipun itu hutang negara gitu. Emang utang negara dibayar orang makin nambah. Ups, upsi. Ups. Ya maksudnya masa utang, ya pasti kan nambah, tapi ada yang harus dibayar juga loh, kewajiban yang harus dibayar sebelum-sebelumnya. Nah itu, uh, gak tau ya, sepembelajaran gue ya tetap ya itu kayak ada apa tuh namanya, ketentuan-ketentuan ya, pasti yang mau nggak mau pasti dia harus cari apa tuh strategi buat bayar utang itu. Apalagi kan si Hmm. kereta ini kan jadi berat ya bunda ya ngomongin utang. Jujur gue nggak ngerti juga sih. Utang-utang gitu. Ya misalnya nih kayak gini nih, lu punya utang nih ke pinjol. Kan itu Ya. kayak tiap bulan itu kayak ada apa tuh namanya, bunganya, dan ada batasnya gitu loh, kayak apa, tenor apa sebutannya tuh kayak gitu loh. Oh, batas penyicilannya. Iya, maksudnya tuh kayak di Jangka waktu. ya, misalnya tuh mau 12 bulan kah, atau misalnya, Oh, utang negara kayak gitu juga ya? nah gue nggak tahu deh, yang anak ini, yang anak yang anak Apa? gue juga nggak tahu, gue juga nggak tahu sebenarnya, gue soto ya. Udah, udah, Cuman gue udah. Ini takutnya jadi berita hoax gimana? yang anak, tolong yang anak fiskal Oh iya. Komen bilang, komen gitu. maafkan domain Damberin. Ini namanya, ini sebenarnya, sebenarnya gue juga anak HI tapi nggak ngerti kayak gini, aneh ya. Tapi gue juga yang nggak belajar secara detail itu juga sih. Cuman gue pakai perumpamaan nih kayak gitu. Ya. Entah itu benar dan salah, nanti kita lihat ya. Kalau salah nih gue cut semua. Gampang dikat-dikat cut doang anjir. Oh my Kayak god. gitu. Lu tipe orang yang mainnya tuh ke mall kayak gitu ya? Tapi sumpah fun fact ya. Ini baru aja kayak beberapa minggu yang lalu gitu. Kan gue ke Kokas ya. Kokas Hmm. Kota Kasablanka Mall, tahu kan? Tahu anjir, gue tahu anjir. Fuck, gue tahu anjir. Gue Kayak udah pernah lama nonton gak ke konser. Jakarta. Gue pernah nonton konser di situ, gue pernah acara FFCI di situ, anjing gue tahu.
Iya 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 ya, nah di situ kan terus kan di kokas tuh ada lantai bawah yang banyak makanan gitu kan, Heeh. tau kan yang kayak banyak kayak Iya, apa sih namanya itu yang di tengah-tengah tuh kayak jual food court. kios-kios makan ya food court makan kios gitulah kan banyak banget tuh kan dan juga banyak orangnya kan. Mm-mm. Sumpah itu kayak gue langsung lemes gitu loh kayak mau OTW blackout terus kayak nggak ada napas gitu loh kayak susah nafas gitu loh. Gila sih itu pertama kali gue kayak gitu di mall yang harusnya kan mau kayak dingin terus kayak nggak gerah. Ini tuh gue ngerasa panas, gerah, keringetan. Terus gue nggak bisa kayak berdiri lama harus kayak duduk dulu gitu. Lu Nah, sendirian? enggak sama suami gue dong. Oh, gue kira sendirian makannya blackout. Iya gue nggak ngerti kayak kenapa gue tiba-tiba gini ya. Tapi kadang tuh kayak di beberapa mall yang menurut gue rame tuh gue kayak ngerasa OTW kayak gitu tapi pas waktu di kokas tuh yang kayaknya mau puncaknya kayak mau pingsan gitu loh tapi gue kayak tahan-tahan gitu. Nah soalnya gue lagi beli bus gitu kan di situ terus kan ngantri tuh terus gue berdiri terus gue lama-lama pusing lihat orang lalu lalang gitu terus kayak gue kayak harus cari tempat yang agak gedean gitu buat gue diem apa duduk di situ. Duduknya juga kan nggak di situ kayak nggak ada tempat duduk kan kayak ya Hmm. lah ya apa ya namanya ya kayak nggak ada tempat duduk terus gue kayak duduk aja di lantai gitu diliatin orang gitu. Terus nih, Mas itu anaknya Mas kenapa? Sumpah itu gue kayak aneh banget sumpah gak ngerti gue apa belum makan padahal baru makan gak mungkin kan kalau gue udah makan tapi kayak gitu. Tapi mungkin bisa jadi ya karena banyak orang. Jadi ini gue kenapa gue percaya orang tuh bisa blackout di keramaian tuh gue karena gue ini ya suka dengerin podcastnya si Radit. Dia tuh Hmm. juga kalau ketemu apa katanya kalau banyak orang tuh ini suka kayak gitu kayak pusing karena apa tuh kayak kayak menyerap energinya gitu. Ih iya iya bener sih sumpah gue kayak energi gue tuh keserap sama orang-orang yang lewat anjir. Kayak diliatin gitu. Lu nggak apa di visualisasi lu tuh kayak diliatin padahal mereka kayak bodo amat. Iya terus kayak energi gue tuh kayak diambil sama mereka dicabik-cabik anjir lebay banget sih. Disambut-sambut. Cuma itu aneh sih ul. Terus ya udah pas itu pulang kan, terus balik hotel, ya udah normal lagi aja. Iya. Gue mau nanya nih kalau ya, kenapa Uh, tiba-tiba lu shifting tuh belajar coding itu kenapa tuh? ini lucu juga, ini lucu juga. Kan gue tuh lagi bikin bisnis model kan. Maksudnya gue lagi pingin coba inilah. Jadi gue tuh apa tuh lagi ikut lomba-lomba waktu di bulan Mei Juni Junian lah gue lagi ikut lomba-lomba gitu loh buat Hmm. bisnis model. Ya bisnis model gitu. Nah Hmm. gue tuh pingin apa namanya bikin ini apa bisnis model yang ramah lingkungan. Gue tuh nggak pingin ada sampah. Maksudnya tuh kayak kan kayak nota itu kan kertas itu jadi sampah dong. Hmm. Nah, gue bikin, pingin yang ini, pingin yang apa sih? Pingin yang kayak gue pernah, pokoknya di Kimia Farma itu dia kayak apa sih notanya tuh kayak dikirim ke WA gitu loh. Hmm. Nah, gue tuh pingin otomatis kayak gitu, jadi dikirim ke email. Terus? Terus, terus gue belajar, dia apa tuh di YouTube, pakai chat GPT, bisa nggak sih otomatis nota yang dibuat di Google Sheet atau di Google, apa di Excel, tapi itu Hmm. langsung dikirim ke email. Ternyata bisa, bisa. Terus? Tapi itu tuh kayak ribet gitu kan pertamanya, wah anjir butuh coding kata gue tuh, sedangkan teman-teman developer gue tuh pada sibuk-sibuknya gitu waktu bulan itu tuh. Hmm. Terus akhirnya gue belajar cara ngebuild si nota nota itu. Hmm. Terus ternyata tuh berhasil. Oh iya, lu Iya, gue udah ngoding literally ngoding HTML gitu-gitu. yang HTML mah sekarang, kalau yang si nota itu tuh dia pakai lebih ke JavaScript gitu, dia kayak bahasa pemrograman Oh. gitu karena kan itu kan sebenarnya kayak bahasa pemrograman terus dimasukin fitur-fiturnya di Google Sheet. Hmm. Hmm. Nah, kalau yang si HTML mah itu yang di website yang lagi gue Ya. belajar ini. Kayak gitu. Jadi Oh. sebenarnya bahasa yang gue pelajarin itu malah JavaScript duluan. Dan itu literally gue kayak, wow, ternyata gue bisa kayak gitu.
Aneh Gila. nggak? Aneh ya. Terus maksudnya lu dari situ kayak interest gitu buat belajar lebih lanjut. Sebenarnya waktu itu kan gue masih fokusnya kan ke bisnis model ya, karena gue pingin goalsnya itu lulus dulu deh 10 besar atau enggak. Ternyata kan enggak kan ya. Maksudnya gak ngerti lagi. Kan gue lagi, maksudnya tuh fokus ikut lomba dulu. Jadi gue belum kepikiran Oh. itulah ngambil kelas codingan kayak gitu. Gue belum belum itu karena kan gue itu masih fokus di lomba-lomba gitu kan. Heeh. Nah, setelah gue kira tuh ya gue tuh udah percaya diri gitu ya. Konsep ini udah bagus gitu-gitu ya, setidaknya 10 besar. Hmm. Ternyata tidak. Sulit ya, Terus sulit. iya, terus terus gue kayak ya kayak gitu. Nah,